Halo semua, perkenalkan nama saya Laura Junisa Janati dengan nomor NIM 07011824290012. Di sini saya akan memaparkan materi hukum dagang. Apa sih hukum dagang? Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata khusus yang secara khusus mengatur hubungan-hubungan hukum dalam dunia perdagangan atau perniagaan. Dalam konteks ini, hukum dagang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi dagang, seperti perusahaan, pedagang, dan lembaga keuangan. Selanjutnya ada sejarah hukum dagang. Sejarah hukum dagang berawal dari kebutuhan masyarakat dalam mengatur aktivitas perdagangan yang semakin kompleks. Pada masa awal, peraturan dalam kegiatan dagang lebih banyak bersumber dari kebiasaan para pedagang atau hukum adat yang berlaku. Di Eropa, hukum dagang mulai diformalkan melalui kodifikasi hukum seperti Code de Commerce di Prancis pada awal abad ke-19. Di Indonesia sendiri, sistem hukum dagang banyak dipengaruhi oleh hukum Belanda, terutama sejak berlakunya Wetboek van Handel atau WVK atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD pada masa penjajahan. KUHD masih berlaku sampai sekarang, meski beberapa ketentuannya telah diperbarui atau digantikan oleh undang-undang modern seperti Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseorangan terbatas, Undang-Undang Nomor 37 2004 tentang kepenelitian serta undang-undang lainnya. Materi selanjutnya, adapun sumber-sumber hukum dagang. Sumber hukum dagang diatur dalam pasal 2 Código de Comercio atau CCO yang menyatakan bahwa tindakan komersial diatur pertama oleh CCO, kemudian oleh kebiasaan komersial yang umum berlaku dan jika tidak ada oleh hukum umum, artinya terdapat tiga sumber utama. Hukum dagang tertulis, kebiasaan, dan hukum umum yang berlaku secara hierarkis. Yang pertama, CCO dan hukum komersial khusus merupakan sumber utama meskipun CCO dibuat tahun 1885 dan kini dianggap kurang relevan terhadap praktik ekonomi modern. Beberapa aspek hukum dagang tetap diatur oleh Undang-Undang Dagang Khusus. Selain itu, Konstitusi Spanyol pembagian kewenangan antara negara dan daerah otonom serta hukum Uni Eropa juga mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum dagang di Spanyol. Yang kedua, bea cukai. Hukum dagang berasal dari kebutuhan pedagang akan aturan dan institusi yang sesuai dengan praktik mereka. Salah satu sumbernya adalah penggunaan atau kebiasaan, yaitu praktik komersial yang dilakukan secara berulang dan dianggap mengikat. Namun, sebagai sumber hukum, kebiasaan memiliki kelemahan karena tidak tertulis dan sulit dibuktikan secara cepat di tengah dinamika perdagangan modern yang menuntut kepastian hukum. Meski begitu, kebiasaan tetap memiliki keunggulan karena berasal dari para pelaku usaha sendiri, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu hukum umum. Hukum dagang dapat digunakan untuk mengatur masalah komersial ketika CCO atau hukum komersial utama lainnya tidak memiliki aturan untuk diterapkan, atau ketika tidak ada kebiasaan. Terakhir yaitu tujuan hukum dagang. Hukum dagang berkembang dari kebiasaan para pedagang yang membentuk lex mercatoria yang kemudian diadopsi dan diselaraskan dalam sistem hukum Inggris. Tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum dan fleksibilitas agar perdagangan dapat berjalan secara lancar. Prinsip seperti kebebasan berkontrak, keagenan, dan negotiability menunjukkan bagaimana hukum dagang menyesuaikan diri dengan praktik komersial. Hukum ini juga menerima inovasi seperti kartu kredit dan direct debit, meskipun belum diatur dalam hukum umum. Perlindungan seperti jaminan keamanan juga mendukung kepentingan pelaku usaha. Meskipun konsumen tidak selalu dianggap bagian dari hukum dagang, ia tetap berperan dalam mendukung transaksi. Keseluruhan sistem hukum
Dagang bertujuan memfasilitasi perdagangan dengan, menyesuaikan hukum terhadap, kebutuhan komunitas, bisnis, termasuk dalam konteks internasional. Dari materi yang saya paparkan dapat disimpulkan bahwa hukum dagang merupakan cabang hukum perdata khusus yang mengatur kegiatan dan hubungan hukum dalam dunia perdagangan. Berasal dari kebiasaan para pedagang, hukum ini terus berkembang seiring kompleksitas ekonomi modern. Di Indonesia masih menggunakan kitab Undang-Undang Hukum Dagang peninggalan Belanda. Banyak ketentuannya telah disesuaikan melalui undang-undang yang lebih baru. Sumber hukum dagang terdiri dari hukum tertulis, kebiasaan, dan hukum umum yang saling melengkapi. Tujuan utama hukum dagang adalah untuk menciptakan kepastian hukum, fleksibilitas, dan efisiensi dalam dunia usaha, serta mendukung kelancaran transaksi dagang yang baik, baik dari nasional maupun internasional. Sekian itulah pemaparan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.